Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nuraini dari kelas 12 TKRW 1. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Jadi saya akan menjawab 5 pertanyaan dan dijawab satu-satu ya. Lanjut nomor 1. Apa itu profesi dan profesional? Oke, jawaban nomor 1 ya. Jadi profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Jadi misalnya itu ada orang berprofesi sebagai dokter. Jadi udah pasti dokter tersebut harus kuliah kedokteran, punya keahlian kedokteran, juga harus punya gelar kedokteran. Selanjutnya, profesional. Profesional itu tidak hanya ahli saja, jadi profesional itu harus bekerja pada bidang keahliannya. Jadi profesional juga harus berinovasi untuk mengembangkan kemampuannya supaya tetap jadi yang terbaik di bidangnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas? Oke, yang pertama itu kerja cerdas. Jadi, kerja cerdas adalah bentuk usaha terarah untuk mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan mesin kecerdasan sebagai daya ungkit prestasi kerja. Jadi, maksudnya kerja cerdas itu mungkin yang kerjanya mikir gitu ya, yang teori-teori gitulah ya. Oke, yang kedua itu kerja tuntas. Kerja tuntas adalah bentuk usaha yang terarah dalam mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan energi sendiri sebagai input atau modal kerja. Kerja tuntas itu ngerjain tugasnya langsung beres, gak setengah-setengah pokoknya ya. Yang terakhir, kerja ikhlas. Kerja ikhlas bentuk usaha terarah dalam mendapatkan sebuah hasil dengan menggunakan kesucian hati sebagai manifestasi kemuliaan diri. Jadi kerja ikhlas itu misalnya kalau gotong royong ikhlas lah ya, nggak diupah gitu, nolong orang itu namanya kerja ikhlas ya, gitu deh. Lanjut soal nomor 3. Apa perbedaan pekerja dan pengusaha? Oke, mari kita jawab nomor 3. Perbedaan yang pertama itu kalau pengusaha itu mengarahkan, kalau pekerja diarahkan. Yang kedua, beraksi dan mendengarkan. Jadi kalau pengusaha itu beraksi, yang melakukan lah ya, yang membimbing apalah gitu ya. Kalau buat pekerjanya itu mendengarkan, ngelakuin. Yang ketiga, risiko besar dan kecil. Jadi kalau pengusaha itu pas untung besar ya dapatnya besar, pas rugi ya rugi besar ya rugi besar. Kalau jadi pekerja itu risikonya sih kecil gitu ya. Oke, jadi yang keempat, hal khusus dan umum. Pengusaha tahu mengenai banyak hal meski hanya tidak mendalam, sedangkan karyawan tahu sedikit hal dan mendalam. Yang kelima, tanggung jawab dan hasil. Ketika berhasil melakukan sesuatu, pengusaha akan mendapatkan bayaran, sedangkan karyawan baru akan dibayar ketika sudah menjalankan tanggung jawabnya. Beda ya. Kalau pengusaha mah pas dapat untungnya langsung dapat gitu, tapi kalau karyawan itu nunggu gajian lah ya. Kalau misalnya bonus itu bonus akhir tahun lah, adalah waktu-waktunya gitu, beda. Lanjut, liburan dan bekerja. Jadi banyak pengusaha justru menolak liburan karena ingin bekerja maksimal, sedangkan karyawan ingin berlibur untuk lepas dari rutinitas. Beda lah ya, kalau karyawan mah masuknya juga ada jamnya, tapi kalau pengusaha mah bebas gitu, kalau lagi mau ya boleh gitu. Lanjut, taat dan menentang. Seperti paradoks, pengusaha mendapatkan kesuksesan dengan melanggar pakem, sedangkan karyawan sukses dengan menaati aturan. Iya, beda. Kalau misalnya pengusaha itu ibaratnya itu
harus keluar dari zona nyaman gitu lah ya. Jangan maunya gitu-gitu aja, harus berinovasi gitu, harus keluar dari alur. Tapi kalau jadi karyawan itu kita harus hormat, harus nurut apapun sama atasan. Lanjut, tanggung jawab sendiri dan semuanya. Positif atau negatif, pengusaha harus mampu menanggung semua risiko usaha yang ada, sedangkan karyawan harus bertanggung jawab untuk hal yang menjadi tanggung jawab dia saja. Jadi kalau pengusaha mah ya rugi, dia harus bayar semua karyawan-karyawannya, di PHK gitu, harus bayar apa ya? Ya itu deh lupa pokoknya ya. Kalau karyawan mah kan salah itu sendiri, ya dia tanggung jawab sendiri, nggak kayak pengusaha. Pengusaha mah tanggung jawabnya lebih gede ya kalau karyawannya banyak gitu ya. Lanjut, menjalankan dan merencanakan. Oke, seorang pengusaha harus membuat perencanaan untuk bisnis yang ia geluti, sedangkan karyawan harus menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Jadi kalau pengusaha itu ya harus, ibaratnya pengusaha itu mikir lah ya. Kalau karyawan langsung tinggal prakteknya gitu. Next, struktur dan infrastruktur. Karyawan berpikir cara menyelesaikan tanggung jawab, sementara pengusaha merencanakan kontribusi dari tiap pihak untuk membangun bisnis. Jadi kalau pengusaha itu mikirnya kerjasama lah ya, biar supaya perusahaannya sama-sama naik gitu. Kalau karyawan mah beda gitu, cara menyelesaikan tugasnya itu pengen cepat-cepat gimana caranya gitu ya. Next, bekerja dan menjual. Pengusaha selalu terlihat menjual baik ide, nilai produk, atau keuntungan dari pekerjaannya, sedangkan karyawan bekerja untuk mengerjakan tugasnya. Ya iyalah ya, kalau pengusaha mah menjual apa hasil produknya gitu ya. Kalau pekerja ya yang membuat produknya gitu ya, yang kerja. Lanjut, yang terakhir kedua gitu, masih ada lagi satu lagi. Sosial dan sendiri. Seringkali pengusaha seperti orang yang kesepian, khususnya saat awal mula membangun bisnis. Beda dengan karyawan, dari awal bekerja, mereka sudah berada di lingkungan yang banyak orangnya. Ya iya ya, kalau jadi pengusaha itu kan harus membangun dari nol ya. Pasti kan dari sulit dulu. Tapi kan kalau mau jadi karyawan itu kan udah pasti ada banyak temennya gitu. Rata-rata yang pengen jadi karyawan kan di perusahaan yang besar gitu ya. Yang terakhir banget nih, benci dan bersahabat dengan kegagalan. Bagi pengusaha, kegagalan berarti sarana untuk belajar menempuh kesuksesan, sedangkan karyawan sering menganggap kegagalan sebagai musuh yang harus dihindari. Ya iyalah ya, kalau jadi karyawan mah kan kalau kita gagal dimarahin sama atasan. Tapi kan kalau pengusaha mah jangan menyerah. Kegagalan itu harus jadi contoh, harus dilihat apanya yang harus diperbaiki gitu. Oke, lanjut kali ya ke soal nomor 4. Apa yang Anda pilih ketika lulus sekolah? A. Membuat usaha mandiri sekalipun sederhana. B. Memilih mencari pekerjaan sekalipun tidak masalah berakhir di PHK. Oke, 50-50 lah ya aku mah. Kalau punya modal sih ya pengennya membuat usaha mandiri sekalipun sederhana gitu. Pengennya mah ya buat bikin kafe gitu lah ya, rumah makan gitu-gitu. Tapi kan kalau nggak semua orang punya uang gitu ya, nggak semua orang punya uang buat modal usaha gitu. Jadi bekerja pun nggak apa-apa, asal gajinya itu setara sama pekerjaannya gitu. Lanjut, nomor 5. Terakhir nih, menurut Anda apakah maksud kalimat ini bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok? Jelaskan. Oke, jelaskan. Jadi maksudnya itu menjalani hidup dengan serius seakan mendekati kematian, dan belajarlah serajin mungkin dan memperbanyak ilmu seakan kau akan hidup abadi.
Jadi maksudnya itu kalau menurut aku mah ya, jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Jadi kerjanya harus rajin, tekun. Kan kerja dapat uang, uangnya buat biaya hidup. Jadi harus benar-benar tekun gitu buat hidup selamanya gitu ceritanya. Dan tapi jangan terlalu keras, soalnya kamu kan belum kan hidup selamanya ini gitu. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi misalnya ya sholat gitu, terus beramal masih sama yang lebih membutuhkan, itu harus rajin ya. Apa ya, seakan-akan mati besok. Iya, jangan ninggalin ibadah lah ya, terus dah soalnya mau mati besok. Udah harus siap-siap gitu bawa amal gitu ya. Ya segitulah. Pokoknya bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi antara bekerja sama beramal itu harus seimbang. Bekerja pun jangan terlalu keras dan jangan lupakan beramal. Oke, bye-bye. Segitu aja, mohon maaf kalau banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.